Apa tuh Kak Amir? Ini ada bisnis bagus, seorang poluan kapten, ada di koran, hanya dalam waktu 2 bulan mendapatkan mobil cash sebanyak 5. Saya bilang, wah, saya belum terlalu belum terlalu sampai saya nggak ngomong apa-apa. Di benak saya, Pak, saya bilang, bisnis tipu-tipu lagi ini orang tidak ada jerahnya kan ini. Saya syukur-syukur ini saya nggak marah kan. Bisnis tipu-tipu lagi. Tapi saya diam sejenak. Loh, tadi ada ibu poluannya terus kapten, nggak mungkin lah ya seorang ibu poluan mau semudah itu ketipu juga kan Pak Nur, apalagi seorang ibu poluan yang artinya tampilkan diri dengan baju dinas di koran kan, memberikan pengakuan dapat 5 mobil cash hanya dalam waktu 2 bulan, nggak mungkin main-main kan Pak Nur ya. Terus saya bilang, wah luar biasa ya. Ini ada produknya Adek. Oh, apa produknya? Penghemat bahan bakar, merawat mesin, menghemat bahan bakar sampai 50%. Wah, saya sontak takjub juga ya Pak Nur. Padahal kita ngobrolnya ini padahal berdiri. Itu bawa produk gak Pak Amir? Nggak ada bawa produk. Cuma cerita aja. Terus saya bilang, luar biasa penghemat bahan bakar. Sekarang kan yang namanya kendaraan kan di mana-mana ya, orang udah pada punya dan udah jadi kebutuhan kan, dan siapa sih yang nggak mau pengeluarannya berkurang ya Pak Nur ya, termasuk saya sendiri pada waktu itu karena sering keluar kota. Saya bilang, luar biasa. Jadi gimana Kak Amir, gimana? Nah begini Adek, kalau Adek siap, Kakak jelaskan ini. Kita karena kayaknya nggak nyaman di sini ya, nggak nyaman. Itu masih sambil berdiri masih ya? Masih berdiri di samping kolam, di belakangnya itu toilet. Jadi saya itu lupa marah. Jadi akhirnya jalan-jalan, saya dari belakang lihat dia, kok ya Allah saya nggak bisa marah ya Allah, ada apa sih tiba-tiba kasihan sama ini orang. Tapi sudahlah, saya mengikuti sinyal dari Allah. Saya berpikir semoga ini pertanda baik. Oke lah, saya nggak jadi marah. Terus saya katakan lagi, ya udah, saya mau ketemu langsung tuh dengan ibu poluannya kan. Saya mau ketemu langsung biar lebih meyakinkan diri saya sendiri. Pada hari itu jam 11 malam Pak Nur, jam 11 malam. Bagaimana caranya Pak Amir ya waktu itu, Bu Rini kelihatan udah dalam keadaan sangat capek, udah seminar katanya hari itu 2 kali kami ketemu jam 11 malam. Saya ketemu Bu Rini, sosok yang penuh karisma, Masya Allah. Oh ini ya ibu poluannya yang masuk di koran. Saya duduk, dijelaskan hanya 15 menit Pak Nur, 15 menit. Saya seperti dikasih sinyal lagi dari atas. Kok tangan saya ini kan ada tuh paket di flip chart, basic, regular, bisnis, eksekutif, priority. Loh, kok tangan saya ini seperti ada yang gerakin? Saya mau ini priority gitu. Loh, kok saya tunjuk priority? Ini seperti ada sinyal lagi, seperti tadi saya nggak jadi marah sama Pak Amir. Jadi saya diam sejenak, ya Allah, sudahlah saya mengikuti. Saya tahu ini sinyal baik dari Allah. Saya tahu Allah nggak pernah mempunyai rencana yang nggak bagus buat hambanya. Saya yakin Allah paling bagus lah rencananya buat hambanya. Allah yang pertemuan itu sama Pak Alfian nggak? Sendiri ya? Sendiri. Bapak di rumah. Akhirnya singkat cerita, Bu Rini bilang, ya udah kalau Bu Dewi mau ambil priority, kita besok lanjut ketemu lagi, ikut seminarnya besok. Setelah seminar saya langsung terbang lagi. Saya bilang, siap Bunda, siap Bunda. Bu Rini kan saya waktu itu masih panggil Bu Rini kan, baru pertama kali ketemu. Siap Bu Rini. Akhirnya Kak Amir pada waktu itu seperti matanya berkaca-kaca kan, karena mitra pertamanya di Makassar kan, terus ambil termasuk saya kan setelah Pak Ali, dan saya langsung mau ambil priority kan. Di satu sisi itu kelihatan Pak Amir kayak seneng banget kan Pak Nur. Jadi oke, saya pulang ke rumah. Pas sampai di rumah jam 12 malam ya Pak Fian, saya dengan semangat bawa flip chart langsung cerita. Bapak tidur. Saya di tempat tidur. Ini gimana ya cara banguninnya ini, orang pasti dia capek kan dari pagi mendesain kan. Pada waktu itu juga kan kami terdesak juga kan Pak Nur. Alhamdulillah ada rezeki, cuman masih ada cicilan kan, masih ada, dan itu nilai cicilannya nggak sedikit, sehingga mengharuskan beliau mulai dari bangun pagi mendesain,
urus semuanya sampai larut malam, sampai bahkan beliau pernah bilang kepalaku ini berdarah-berdarah, berpikirkan itu. Jadi dari situlah juga motivasi saya ingin mencari bisnis-bisnis di luar sana. Siapa tahu saya bisa membantu. Jadinya suami. ceritanya kapan? Malam itu. Malam itu juga? Iya, Bapak tidur, saya bilang, Pak bangun dong. Iya, kenapa tidur? Kok baru pulang? Iya, ini ada bisnis baru lagi ini, Ibu Polwan. Bisnis apa lagi yang dibawa pulang kan? Sudahlah, besok saja, saya mau tidur. Saya bilang, aduh gimana ini ya menyampaikannya supaya saya kan semangat sekali kan, Mbak Nur. Saya nggak mau ditunda-tunda lagi nggak nyampe sampeinnya. Pak Fian waktu itu ngomong apa itu? Gimana Pak Fian? Iya. Ya, yang saya ingat itu